berchemistry di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Disimak videonya ya. Berdasarkan daya hantarnya, larutan dibagi menjadi dua. Ada yang larutan elektrolit, ada larutan non-elektrolit. Dan larutan elektrolit sendiri dibagi dua lagi menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Pengertian larutan adalah larutan merupakan campuran homogen antara zat terlarut dengan zat pelarut, di mana komposisi zat terlarut lebih kecil dari zat pelarut. Contohnya adalah larutan gula yang memiliki zat terlarut gula dan zat pelarut air, di mana jumlah gulanya lebih sedikit daripada air. Larutan elektrolit yaitu zat yang dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang dapat menghantarkan listrik karena memiliki daya hantar yang kuat. Mengapa begitu? Karena di dalam larutan elektrolit mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion itulah yang menghantarkan arus listrik melalui larutan. Contoh dari larutan elektrolit yaitu senyawa yang memiliki ikatan ion dan senyawa yang memiliki ikatan kovalen polar. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik ketika dilarutkan dalam air karena daya hantarnya yang lemah. Mengapa daya hantarnya lemah? Karena larutan non-elektrolit tidak dapat terurai menjadi ion-ion atau dia memiliki ukuran molekul yang besar sehingga sulit terion atau sulit terurai di dalam air. Contohnya adalah molekul yang memiliki ikatan non-polar. Berikut ini merupakan tabel perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit, di mana larutan elektrolitnya dibagi dua menjadi kuat dan lemah. Pertama, nyala lampu. Elektrolit kuat memiliki respons berupa nyala lampu yang terang pada percobaan, sedangkan elektrolit lemah nyala lampunya redup atau mati, dan non-elektrolit mati lampunya ketika percobaan. Yang kedua, elektrolit kuat memiliki atau menghasilkan gelembung yang banyak. Elektrolit lemah menghasilkan gelembung yang sedikit dan non-elektrolit tidak menghasilkan gelembung. Yang ketiga, derajat ionisasi. Elektrolit kuat memiliki nilai derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Artinya dia mengalami ionisasi yang sempurna. Elektrolit lemah mengalami ionisasi sebagian sehingga nilai alfanya atau derajat ionisasinya antara 0 sampai 1. Sedangkan non-elektrolit tidak mengalami ionisasi sehingga nilai alfanya sama dengan 0 atau mendekati 0. Contoh dari elektrolit kuat adalah senyawa ion dan kovalen polar yang terionisasi sempurna. Contoh senyawa dari elektrolit lemah, senyawa yang kovalen polar terionisasi sebagian. Dan contoh senyawa non-elektrolit adalah senyawa dengan molekul bermassa tinggi atau berukuran besar atau yang memiliki ikatan kovalen non-polar. Berikut ini merupakan tabel klasifikasi larutan menjadi beberapa contoh elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Ini hanya sebagian kecil saja contoh dari zat-zat kimia ya yang saya kelompokkan menjadi elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Untuk elektrolit kuat di sini contohnya adalah asam kuat yaitu HCl, HNO3, HBr, dan H2SO4. Basa kuat NaOH dan garam NaCl. Untuk elektrolit lemah, contohnya di sini adalah asam lemah yaitu asam asetat, asam fluorida, asam nitrit. Basa lemah amonia, lalu ada juga air
dan asam sianida, asam lemah juga ya. Lalu untuk contoh zat non-elektrolit di sini sebagian besar adalah zat-zat organik dan juga zat-zat yang berukuran besar yang sering kita jumpai. Kamu bisa lihat di situ ada contoh yang besar tuh, glukosa, sukrosa. Itu kalau kamu hitung MR-nya, itu MR-nya besar ya. Ya, itu dia contoh-contoh dari elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Namun masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lainnya, tidak hanya yang di tabel ini saja. Baik, di sini adalah contoh ilustrasi. Ada pelarutan garam dapur dan pelarutan alkohol. Jadi untuk garam dapur ya, kita garam dapur dulu. Ketika garam dapur atau NaCl dimasukkan ke dalam air, si molekul NaCl itu akan terpecah atau terionisasi sempurna menjadi ion-ion Na+ dan ion-ion Cl- yang dapat menghantarkan arus listrik. Berbeda halnya dengan molekul alkohol. Untuk molekul alkohol atau C2H5OH, dia tidak mengalami reaksi ionisasi. Jadi ketika alkoholnya dilarutkan ke dalam air, dia akan tetap menjadi molekul-molekul alkohol, tidak membentuk ion-ion sama sekali di dalam air. Maka dia tidak dapat mengalami reaksi ionisasi. Seperti itu ilustrasinya. Baik, sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada chemistry di antara kita.